Jadi kader-kader yang potensial dalam tanda kutip yang tidak punya kekuatan finansial, mereka terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Enpol Show tentunya. Pada kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk tidak lepas-lepasnya kita daripada andil kita untuk berdiskusi tentang berbagai fenomena-fenomena kebangsaan yang hari-hari ini menghiasi opini publik tentunya. Dan pada kesempatan kali ini coba kita diskusi tentang konstelasi politik yang akan terjadi di tahun 2024, berbagai macam strategi, kesiapan dilakukan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana edukasi politik. Nah, oleh karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bang Joni Gunanto SIP MSc. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat, Bung Nopal. Siap, alhamdulillah. Ya, kita hadir hari ini untuk kayak tadi saya sampaikan adalah berdiskusi tentang konstelasi politik, yaitu tentunya secara spesifik tentang Pilpres dengan bagaimana strategi koalisi yang terbangun. Oleh karena itu kita dengan Bang Joni hadir bagaimana perspektif pengamat politik melihat fenomena hari ini. Saya langsung saja nih, Bang. Kalau kita lihat fenomena hari ini, capres ini kan memang adalah isu yang periodik setiap 5 tahun didiskusikan, dan memang berbagai strategi akan dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertarung. Nah, tapi dilihat sini sudah sampai hari ini sudah dekat tahun 2024 ini baru ada satu partai politik yang kemudian sudah mengusungkan calon presiden, yaitu Anies Baswedan, yaitu Partai Nasdem. Nah, saya ingin tanya menurut pandangan Abang, kira-kira apa sih dampak kalau misalnya partai politik itu mencuri star lah begitu bahasanya untuk mengusung calon presiden? Oke, terima kasih Bung Nopal. Selamat datang teman-teman semua. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan Nopal ini menunjukkan asumsi masyarakat secara umum bahwa pemilu itu cuma pemilihan presiden. Siap. Sehingga konsentrasi kita itu semua kontestasinya seolah pemilu 2024 itu adalah pemilihan presiden. Padahal justru yang paling terpenting itu di dalam pemilu 2024 itu di tanggal 14 Februari kita ada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ada 575 anggota legislatif pemangku kepentingan yang mewakili rakyat di sana. Itu yang pertama. Pemilihan presiden itu juga di dalamnya. Nah, yang kedua, kita juga ada pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, itu tanggal 27 November 2024. Sehingga kalau kita fokuskan energi kita menangkap tentang persoalan-persoalan presiden, maka bisa dipastikan esensi pemilu itu hilang, bahwa di dalam itu ada pemilihan legislatif. Bahwa di dalamnya itu juga ada pemilihan kepala daerah yang bagi bangsa Indonesia, ya masa depan bangsa Indonesia itu juga dimulai dari daerah, ya kan? Masa depan bangsa Indonesia juga itu tergantung siapa besok yang menjadi anggota DPR-nya. Jadi harus semuanya ya Bang ya, holistik. Bangsa Indonesia juga di dalamnya itu ada juga, ya kan? DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi kalau kita amati sekarang kok baru satu calon, semua belum ada yang resmi. Jadi patokan kita siapa nanti calon presidennya setelah pendaftaran dan KPU mengumumkan siapa pasangan calon presiden yang diusung oleh partai politik sesuai dengan persyaratan undang-undang 20% suara nasional atau parliamentary threshold. Nah, jadi itu. Tapi terlepas itu, saya ingin garis bawahi gini. Politik itu kan kalau kata Aristoteles itu good is late. Bagaimana kita memanfaatkan politik itu untuk kebaikan bersama. Maka kebaikan bersama itu kita pahami momentum 2024
kalau kita ingin memperbaiki bangsa itu, ya salah satunya melalui mekanisme politik, melalui pemilu. Nah cuma pasca reformasi, setelah beberapa kali pemilu itu memang kita baru sampai tahap kalau pengamat politik bilang atau akademisi politik bilang itu, kita baru sampai ke politik yang prosedural. Substantifnya belum. Ya, substansinya belum. Nah, sehingga kemarin wacana ini masih pemilu, wacana pemilihan pemilu dengan sistem proporsional tertutup kah atau proporsional terbuka, ya kan? Ini masih nih. Padahal polemik sekali ini sangat dahsyat polemiknya itu. Padahal proporsional tertutup itu kita sudah lakukan tuh sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya sebelum era reformasi. Itu bagian dari kemunduran juga itu, Bang. Ya kan? Kembali lagi. Nah, tapi itu ini bukan persoalan kemunduran atau kemajuan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti ada isu itu lagi? Ya kan, bahkan PP Muhammadiyah rekomendasi muktamarnya juga merekomendasikan udahlah kita kembalikan ke proporsional tertutup. Kenapa? Karena semakin masifnya, salah satu alasannya semakin masifnya politik uang di masyarakat. Pemilih kita ini menjadi pemilih yang sangat transaksional, baik pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada. Sehingga yang jadi itu, ya mohon maaf lahir batin, bukan orang-orang yang punya kualitas, tapi orang-orang yang punya isi tas, ya kan? Dan mereka sesungguhnya tidak merepresentasikan apa yang kita harapkan dalam sistem demokrasi yang transisional ini. Jadi itu juga menjadi polemik. Tapi kalau kita lihat alasannya, apa sih proporsional tertutup itu? Ya karena dengan proporsional terbuka, apalagi dengan suara terbanyak, ya kan? Di internal partai politik, termasuk di daerah pemilihan masing-masing, terjadi kompetisi yang sangat vulgar antar caleg saling sikut, ya kan, saling menjatuhkan, bagaimana memperoleh suara yang halal jadi haram, yang halal, ya kan? Haram jadi halal, yang halal haram, ya kan. Kalau dalam politik itu nggak ada halal haram lah, yang penting kan kepentingan tercapai, kan gitu. Nah, belum lagi kader-kader yang potensial dalam tanda kutip yang tidak punya kekuatan finansial, mereka terpinggirkan, sehingga partai politik dalam hal ini calon-calon yang potensial, kader-kader yang militan, yang loyal tergeser. Yang terpilih adalah orang-orang yang punya uang tadi. Punya isi tas siapa yang banyak? Nah, yang punya isi tas. Sehingga ada beberapa partai politik yang mengusulkan kembali ke proporsional tertutup. Tapi proporsional terbuka itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat. Siapa yang mau dipilih? Maka ada istilah jangan sampai milih kucing dalam karung, kan gitu. Milih partainya, calegnya, nggak tahu kita. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya. Itu hasil evaluasi lah pasca reformasi. Jadi kira-kira gambaran saya sementara itu bahwa ya ini masih dalam tahapan isu, ya kan, diskusi, perkembangan, wacana. Karena dalam politik itu belum sampai ada keputusan ketika belum ada regulasi yang dikeluarkan. Siap. Ya, jadi ini sangat menarik bahwa memang kalau bicara tentang konstelasi politik ya tidak hanya berbicara tentang pilpres, ya, tapi dalamnya juga ada pemilu legislatif, ada pilkada dan seterusnya. Itu yang memang harusnya juga dikerucutkan ke sana karena itu juga bagian daripada bagaimana bisa melahirkan figur-figur pemimpin yang berkontribusi terhadap pembangunan setiap daerah atau dimanapun tingkat dan levelnya. Tapi Bang, ini sebenarnya dalam Endpool Show ini coba kita angkat tentang isu yang beredar gitu kan, sifatnya sektoral. Itu berkaitan tentang pilpres. Jadi akan mengerucut tentang pilpres. Nah ini dari kalau kita lihat ini pilpres ini sudah kemarin-kemarin misalnya sudah diusung oleh Nasdem, salah satu figur capres. Kemudian sekarang lagi menyusul beberapa partai lain seperti Partai Demokrat dan Partai PKS. Nah, walaupun sejak awal itu publik menanti-nanti ini sebenarnya ini apakah akan terjadi koalisi atau seperti apa. Tapi ada juga yang bertanya apakah karena kompromi kepentingan yang belum selesai sehingga mereka berhenti. Nah, saya minta pandangan Abang sebagai pengamat politik melihat ini. Oke. Baik, jadi gini. Dalam politik itu, kalau ada kesamaan politik, maka dia akan kerjasama. Kan? Itu yang kita sebut dengan koalisi. Tapi ketika tidak ada kesamaan kepentingan, ya kan, maka dia akan konflik.
Konflik itu artinya berbeda pandangan. Maka dia tidak akan berkoalisi. Nah, proses penjajakan yang sekarang kita lihat, taruhlah sekarang sudah ada kesepakatan sementara atau kesepakatan ad hoc 3 partai politik yang sudah mendukung Anies Baswedan. Iya. Di kubu yang lain sudah ada juga nih koalisi KIB Indonesia Bersatu ya. Bersatu. Ada Golkar, ada PAN, ada P3. Di satu sisi juga sebenarnya sudah ada yang deklarasi lebih dulu. Gerindra dan PKB ya. dan PKB. Di satu sisi ada juga yang cukup satu partai politik dia bisa mengusung calon. Tidak memenuhi ambang batas. Ya kan? Dia sudah memenuhi ambang batas. Nah, jadi kita masih menjajaki, masyarakat masih penasaran nih. Dari sekian banyak wacana koalisi, mana yang sudah real? Nah, sementara baru ya Nasdem itu kan, Nasdem, Demokrat, PKS. Tapi belum sampai juga ke deklarasi bersama. Belum ada fakta integritas yang mereka sepakati yang atau penting koalisi 3 partai politik yang mereka sepakati diusung oleh ketua umum partai dan besok didaftarkan ke KPU. Itu baru kita bisa pastikan mereka sudah berkoalisi. Berarti Abang ingin katakan bahwa situasi hari ini masih tentatif, masih dinamis. Ya, saya katakan selagi regulasi itu belum keluar, maka belum ada kepastian dalam politik. Ya kan? Jadi itu aja kita lihat. Ya mudah-mudahan nggak kena masuk angin, mereka lanjut, ya kan? Ya. Pak Prabowo yang sudah deklarasi jauh-jauh hari dengan Mas Muhaimin, ya juga lanjut, ya kan? Atau ini koalisi KIB juga lanjut. Ya. Tapi ini kan juga tokoh-tokoh partainya, ketua-ketua partainya juga masih bergerilya nih penjajakan. Ya kan masih penjajakan nemuin ketua umum A, nemuin ketua umum B, ya kan? Misalkan Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Airlangga. Maka publik yang berpikir sangat sederhana loh. Jangan-jangan nih koalisi Indonesia Bersatu nggak jadi. Betul. Atau koalisi perubahan nggak jadi nih. Karena Pak Surya Paloh masih nemuin Pak Airlangga. Kan? Maka ini masih proses penjajakan karena belum ada yang pasti, ya bisa jadi bergeser. Ya kan? Bisa jadi ada penggabungan dari 2 kesepakatan koalisi tadi menjadi satu koalisi. Waduh. Kemungkinan itu bisa terjadi, Bang ya. Jadi dalam politik itu berbagai macam kemungkinan itu masih bisa dilakukan. Ya, kita nikmatin aja lah proses politiknya. Iya. Tapi saya hanya ingin tekankan itu. Kalau konsentrasi kita itu fokusnya hanya di Pilpres, saya khawatir masyarakat daerah itu mereka nggak tahu ada pemilihan DPRD. Ada pemilihan bupati. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Maka kita ini yang muda-muda ini juga harus didorong untuk masyarakat, ya kan, supaya tidak terjebak dengan betul sama-sama menentukan masa depan bangsa Indonesia. Tapi masa depan bangsa Indonesia ini paket ini, ada paket pemilu, ya kan, ada paket pemilu di 2024. Siapa? Itu Bung Nopal. Menarik sekali apa yang disampaikan Abang tadi, bahwa memang politik ataupun koalisi yang sudah terbangun ini masih tentatif, masih ya tidak ada kepastian kan. Tapi memang kalau kita lihat opini publik hari ini sudah mengarah seperti adanya satu keyakinan politik bahwa itu sudah pasti terjadi. Nah, ini juga perlu ada worrying, ada kecemasan dikit lah gitu kan. Tapi gini Bang, tadi Abang ada singgung tentang ada partai yang bisa mengusulkan, satu partai aja sudah bisa mengusulkan capres. Itu misalnya kalau secara langsung itu partai PDIP. Tapi sampai hari ini publik ini masih bertanya-tanya Bang. Apa sih sebenarnya kalkulasi politik daripada sebuah partai yang memiliki kuantitas ambang batas secara bisa ambang batas yang cukup, itu kok masih berdiam diri, belum kelihatan gerilyanya. Menurut ini pandangan politik bisa apa yang bisa signal yang bisa ditangkap? Jadi sederhananya gini lah, jagoan itu selalu datang belakangan. Ya kan? Loh, bagi partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas, maka dia harus cepat melakukan kerjasama politik. Ya kan? Dia harus ketemu si partai A, ketemu partai B untuk memenuhi ambang batas tadi, presiden threshold. Nah, bagi
Ya kita sebut aja misalnya PDI Perjuangan, ya kan? Dia bukan tidak mau berkomunikasi politik. Karena penting dalam melakukan komunikasi politik itu bukan hanya persoalan calon presiden. Tapi persoalan bagaimana merumuskan program-program visi misi Indonesia ke depan juga harus itu. Tapi bagi PDI Perjuangan, dia dengan satu partai pun sudah cukup, ya kan? Sehingga ya bisa kita jual, ya bisa kita katakan ini jual mahal lah. Jual mahal ya. Kan gitu. Kalau mau yang datengin ke saya dong, bukan saya yang mendatengin. Beda dengan partai-partai yang mereka harus kerjasama. Mereka harus melamar ya Bang. Ya kan? Mereka harus kerjasama, mereka harus ketemu, mereka harus berdiskusi sampai ada kesepakatan. Sampai ada kesepakatan, ya kan? Jadi belum lagi misalnya di tubuh internal PDI Perjuangan itu juga ya bisa kita bilang ya ada juga persoalan-persoalan politik di dalam gitu kan. Antara kekuatan, meskipun di PDI Perjuangan itu ya keputusan itu ada di ketua umum. Tapi di internal ini kan juga ada kader-kader yang pengen mengusung yang lain. Sebut aja misalnya ada Mas Ganjar Pranowo, ini kader juga. Berarti gubernur ya kan? Maksudnya yang mau Abang ingin katakan oleh Abang misalnya berarti jangan sampai ada potensi ada pembelaan juga di dalam tubuh internal PDIP ya, gitu. Artinya Bu Mega ini harus hati-hati. Di satu sisi dia menjaga konsolidasi partai, ya kan? Sehingga dia nggak juga buru-buru nih mendeklarasikan. Ada Puan Maharani juga. Kan ketua DPR RI yang mitra Soekarno lah, ya kan? Karena PDI Perjuangan itu identik dengan Soekarnoisme. Tapi ada kader yang juga diusung nih di bawah. Tren elektabilitasnya tinggi, tren popularitasnya tinggi. Tapi ya kalau menurut Abang ini kira-kira siapa nih Bang? Yang potensi dia bisa diusung menjadi capres dari PDIP nih? Karena seorang diri aja mereka udah bisa kan Bang? Kira-kira menurut Abang ada Ganjar, ada Puan, yang potensi nih Bang? Kalau menurut saya gini, PDI Perjuangan ini partai besar yang lahir juga dari grassroots ya, pasca reformasi. Meskipun sebenarnya PDI Perjuangan itu hasil dari fusi partai-partai nasionalis tahun 1973. Nah, di bawah kepemimpinan Megawati ya dia beberapa kali memenangkan pemilu. 99 itu PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu, tapi tidak bisa mengusung presiden. Bisa mengusung presiden tapi kalah karena pemilihannya di MPR. Dua periode mereka puasa ketika SBY menjadi presiden. Nah, 2 periode sekarang mereka menjadi pemenang pemilu dan mereka berkuasa. Tapi yang berkuasa itu dalam tanda kutip hasil dari tren popularitas. Jadi Pak Jokowi ini dari mulai Solo berangkat ke Jakarta ya kan? Betul. Kan dengan branding media yang cukup bagus sehingga PDIP di satu sisi diuntungkan. Di satu sisi diuntungkan dan bahkan bukan lagi diuntungkan dan menjadi pemenang pemilu dan pemilihan presiden juga menang. Berarti dahulu itu memang sudah didesain ya Bang ya? Maka ini harus diperhitungkan nih bagi Bu Mega. Apakah misalkan 2 periode ini bagi PDI Perjuangan siapapun yang diamanahkan menjadi gubernur, bupati, presiden, mereka adalah petugas partai yang linier dengan garis ideologi dan kepentingan partai. Maka ini 2 periode ini sesuainya dengan harapan, kan? Apakah misalkan harus menarik dari daerah dalam tanda kutip siapa, ya kan? Atau misalkan mendorong Mbak Puan yang secara ideologis pasti nggak bisa diragukan ini Mitra Soekarno, betul, ya kan? Tapi juga perlu dipikirkan ada tren popularitas, elektabilitas. Dia juga pengen juga menjadi pemenang pemilu di 2024 aja tidak cukup ya Bang, harus popularitas. Iya. Jadi harus diperhatikan. Bagi saya kehati-hatian dalam mengambil putusan ini penting. Menjaga soliditas partai itu juga penting. Tapi menjadi pemenang pemilu itu lebih penting jauh lagi. Lebih penting. Karena ada tadi presiden, ada pemilihan legislatif dan ada pemilihan gubernur. Siap. Jadi ini kehati-hatian dalam mengambil keputusan, toh waktunya masih cukup panjang dan mereka kalaupun tidak diajak dengan sendiri mereka bisa deklarasi berbeda dengan partai-partai yang lain. Ya, memang kalau dilihat secara sisi kuantitas untuk memenuhi PT atau presidential threshold itu memang ya PDIP udah mumpuni. Tapi memang lagi-lagi keputusan tadi seperti disampaikan oleh Abang bahwa keputusan capres itu harus memenuhi beberapa kriteria kan, tidak cukup hanya karena hubungan tra atau hubungan darah,
Tetapi memang harus punya popularitas yang akan nantinya menaikkan elektabilitas pada prinsipnya gitu. Tapi ini gini Bang, kayaknya rasa-rasanya ini memang sudah terlihat bahwa untuk diskusi capres ini sudah terlihat bahwa ada kemajuan, ya kan? Salah satunya dari beberapa partai-partai yang memang sudah dengan belak-belakan menyampaikan di publik, ya kan, walaupun seperti Abang sampaikan belum ada keputusan bersama, itu kan keputusan koalisi. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya lagi Bang, ini menyikapi isu-isu yang sudah beredar beberapa hari yang lalu. Misalnya setelah ketua umum daripada partai Nasdem yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo, setelah itu muncullah opini bahwa akan menarik diri terhadap dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya Bang kepada Abang nih, apakah bisa atau etis kalau misalnya hal itu terjadi, partai sudah mendeklarasikan diri mendukung satu paslon, tiba-tiba kemudian menarik diri secara kemungkinan politik, apakah itu dimungkinkan akan terjadi? Ya. Dalam teori kemungkinan itu maybe yes, maybe no. Ya, tinggal dua jawabannya kan, bisa iya, bisa tidak. Maka kalau kita kaitkan dengan politik, ya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Tapi perlu juga dipikirkan, terutama bagi Nasdem ya, kalau misalnya Bung Nopal tadi sampaikan seperti itu, maka Nasdem akan mengalami pukulan yang sangat telak. Kalau sampai dia gegabah menarik keputusan yang sudah mendeklarasikan Bung Anies sebagai calon presiden. Ini bukan sesuatu yang hanya sebatas ngomong. Tapi ini keputusan partai, ini marwah partai, ini wibawa partai yang akan berdampak terhadap pemilih. Ya kan? Jadi kalau misalkan ini terjadi, bagi saya sangat gegabah. Jadi kalau menarik diri Nasdem, dan bisa saya pastikan nih, meskipun tidak ada yang pasti dalam politik, ya suara Nasdem pasti akan terjun bebas. Sekarang elektabilitas Nasdem itu cukup bagus nih. Karena ada dampak elektoral dari Pak Anies gitu kan. Betul. Ada dampak elektoral sehingga Nasdem ini yang tadinya dianggap ya betul dia partai koalisinya Jokowi, Nasdem itu beda-beda tipis, atau apa yang dikatakan oleh Jokowi pasti akan Nasdem iya, Nasdem juga seperti itu. Ini udah agak berbeda nih bagi orang yang dalam tanda kutip berseberangan nih dengan Jokowi gitu kan. Tapi bagi orang yang totalitas pro ke Jokowi ya bodo amat. Jadi bisa kita lihat sekarang ada misalkan hasil survei itu tren elektabilitas Anies itu tinggi. Makin naik, Ganjar itu juga konsisten ya kan. Terus ada Puan Maharani, ada Prabowo. Kira-kira tiga calon inilah yang secara popularitas tinggi. Tapi kan hasil survei. Ya kan? Yang hasil survei itu juga kita lihat surveinya bulan apa. Betul. Karena tentatif ya kan? Bisa berubah. Siapa yang disurvei? Daerah mana aja yang disurvei? Kan gitu. Itu kan penting juga dalam metodologi survei. Perlu diverifikasi. Sehingga perlu ada pertanggungjawaban kepada publik bahwa ini hasil survei ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan suara pemilih itu kan cepat berubah. Betul. Bulan ini disurvei belum tentu bulan besok sama hasilnya. Karena mohon maaf, masyarakat kita ini masih masyarakat yang yang cepat pelupa, masyarakat pelupa lah. Masyarakat Indonesia itu masyarakat pelupa dalam pilihan politik. Masyarakat ideologisnya sedikit, ya kan? Jadi kalau misalkan tren hari ini Anies bagus, Ganjar, ada Pak Prabowo, ya kita nggak tahu nih. Sambil melihat, karena masyarakat ini juga sambil melihat nih. Dan masyarakat yang mengomentari perihal-perihal isu-isu politik itu masyarakat yang ngerti. Masyarakat yang ngerti politik. Kita nggak tahu nih masyarakat di bawah. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga itu yang menjadi politik transaksional itu cukup tinggi. Ya bodo amat. Presidennya siapa, mau gubernurnya siapa. Yang penting kasih duit. Saya tidak merasakan. Padahal dalam politik itu yang dirasakan itu adalah kebijakan.
Dampaknya. Ya kan, dampak dari keputusan politik kita itu adalah kebijakan yang mereka hasilkan yang berdampak dan dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, itu yang paling terpenting sehingga merasionalisasikan, memberikan tadi edukasi politik, pemahaman politik, sosialisasi politik ke masyarakat itu yang paling terpenting sehingga kita meminimalisir ada politik transisional yang mudah-mudahan semakin kecil gitu kan, bahkan bila perlu bisa hilang, meskipun kalau hilang sulit lah. Ya, Bang, ini menarik bahwa memang masyarakat perlu ada edukasi politik atau political education berkaitan dengan tentang figur politik tentunya kan. Nah, kalau kita lihat hari ini kan Bang, situasi nasional ini kan banyak sekali terjadi pembelahan, ya kan Bang? Pembelahan anak bangsa di mana-mana. Bagaimana pemilu 2019 yang lalu kita di hampir setiap hari itu konsumsi informasi yang kita dapatkan itu informasi sara, informasi pokoknya baku hantam semuanya lah gitu. Nah, kira-kira Bang, figur pemimpin masa depan di tahun 2024 khusus untuk masalah presiden itu harus salah satu karakteristik yang harus dimiliki itu seperti apa menurut Abang? Oke. Saya ingin kita lihat ke belakang tentang sejarah perumusan Pancasila. Kenapa kita mengambil Pancasila sebagai dasar negara? Padahal sudah berkembang ideologi-ideologi besar di negara-negara lain. Ya kan? Iya. Nah, karena Pancasila ini memang diambil dari karakter masyarakat Indonesia. Kita tahu misalkan 1 Juni ketika Pak Karno atau Bung Karno menyampaikan tentang gagasan Indonesia Merdeka, dia mengutarakan untuk Pancasila. Kan? Tanggal 22 Juni disepakati ada Piagam Jakarta. Ada Piagam Jakarta yang isinya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Tapi ketika ini sudah diputuskan, laporlah Bung Hatta, ya kan, dan tokoh-tokoh Indonesia Timur itu bahwa ini kalau jadi maka akan menjadi persoalan, Perpecahan, ya kan, perpecahan, karena kelompok Indonesia Timur dalam tanda kutip yang beragama lain itu menolak. Sehingga dengan kelegawan hati tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim Indonesia menyepakati ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan syariat Islam. Padahal syariat Islam itu hanya mau diberlakukan bagi masyarakat Islam aja. atau umat Islam. Itu contoh tuh. Contoh bahwa ya Indonesia itu memang bukan, makanya Indonesia itu bukan religion state, bukan negara agama. Tapi negara yang membawahi, mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Maka pemimpin ke depan itu yang pertama dia harus memahami Pancasila secara utuh. Yang kedua, dia juga harus memahami kenapa mesti ada Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Berbeda-beda tapi satu gitu kan. Ya, karena Indonesia ini hadir, Indonesia itu tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum itu sudah ada dan itu bukan Indonesia. Ya kan? Itu ya ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Majapahit, ada kesultanan dan lain-lain. Tapi kenapa mereka legowo menjadi nation state, negara bangsa yang namanya Indonesia? Iya, iya. Itu kan dari mereka bisa toh. Maluku bisa kok jadi kerajaan Maluku dan akhirnya berubah menjadi negara. Contoh kita negara-negara besar gitu kan. Ada Bangladesh, ada Brunei Darussalam misalkan. Kerajaan, atau misalkan di Malaysia kesultanan bermetamorfose menjadi kerajaan Malaysia atau negara Malaysia. Tapi kesultanan ini masih hidup nih. Ya kan? Masih tetap terjaga. Sultan-sultan di negara bagian itu masih hidup. Sehingga mereka menggunakan monarki konstitusional, Perdana Menteri itu kepala pemerintahan, kepala negaranya tetap yang di Pertuan Agung atau Sultan. Tapi kan kita tidak memilih itu. Kita tidak memilih negara monarki, tapi kita memilih negara bangsa. Saya ingin mengingatkan gini, harus diluruskan juga nih, bagi yang belajar ilmu politik itu pasti paham. Kawan-kawan yang belajar ilmu politik harus banyak mendengarkan nih. Jangan juga terjebak dengan isu politik identitas. Tidak ada satupun yang tidak punya politik identitas. Nopal laki-laki, saya laki-laki, identitas saya laki-laki. Ada 30% kuota perempuan, itu juga politik identitas. Ya kan? Semua umat, semua kita ini punya agama.
dan agama itu adalah identitas kita. Dan Indonesia ketika didirikan itu juga salah satunya itu hasil dari politik identitas. Gitu Para ya, ulama berjihad fisabilillah ya kan? Itu identitas. Tapi kalau misalkan ini kan politik identitas itu mengemuka pasca ada kejadian keserok lidah ya kan di Jakarta, sehingga memunculkan kemarahan umat Islam, ada gerakan 212 sehingga ada yang dianggap diuntungkan dari kejadian ini. Oh, ya kan? Ada diuntungkan dari kejadian ini karena mendekati kemarin pemilu 2019. Jadi udahlah. Ya kan? Ini juga nggak usah terlalu dibesar-besarkan karena politik identitas itu nggak bisa juga dihindari, selalu akan berkaitan dengan kita, tapi jangan juga dibesar-besarkan. Stigmatisasi yang berbahaya sekali. Stigmatisasinya ini orang melihat, oh ini Nopal nih. Kalau Nopal ngomong, ini politik identitasnya tinggi. Kalau Joni ngomong, saya nggak punya politik identitas. Nggak juga. Jadi politik identitas itu justru jangan diidentifikasi dengan seseorang. Ini udah konotasinya politik identitas, konotasi udah buruk. Nah, ini berbahaya sekali nih pakai demokrasi. Itu kalau dalam politik disebut peorasi. Dia mengalami pemburukan makna dari makna yang sebenarnya. Bahaya nih. Ya kan? Jadi kita memahami politik identitas itu ya negatif. Kan? Padahal politik identitas itu penting. Iya. Brunei Darussalam ketika misalkan atau Arab Saudi ketika menjadi negara monarki itu politik identitas. Tapi bagaimana dia menjalankan kepemimpinan ya kan tanpa menghilangkan. Piagam Madinah itu politik identitas ketika Rasul menjadi kepala negara. Substansi Islam kan. Ya kan? Kepala pemerintahan. Tapi dia bisa berlaku adil. Karena di Madinah itu juga ada agama-agama lain. Bahkan kelompok percayaan juga ada. Nah jadi itu luruskan pemahaman tentang politik identitas, jangan didistorsi pada salah satu calon. Pemimpin ke depan itu ya pemimpin yang Pancasila, yang mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang memang ingin mengayomi dan menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Siap. Ya, baik. Luar biasa apa yang disampaikan oleh pengamat politik kita Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bang Joni, bahwa ada clue, ada karakteristik yang memang harus dimiliki oleh pemimpin khususnya presiden di tahun 2024 nantinya, karena memang bicara tentang siklus pilpres itu tidak hanya sekedar siapa yang akan jadi pemimpin, tapi di dalamnya juga itu ada tentang bagaimana pemimpin itu menyikapi dan menyelesaikan berbagai problematika. Hari ini sudah terjadi proses pembelahan, proses politik identitas, stigmatisasi anak bangsa dan sebagainya. Nah itu kemudian kita butuh di tahun 2024 itu sosok figur pemimpin yang kemudian bisa menetralisir semua keadaan itu, bisa menciptakan siklus politik yang sehat, bisa menciptakan keadaan politik yang bersih, dan tentunya yang paling penting pula supaya jangan kita lupakan bahwa di tahun bahwa konstelasi politik yang akan kita hadapi ke depan ini bukan cuma soal pilpres ya, tetapi ada soal-soal yang lain. Ada pemilu legislatif, DPRD kabupaten kota, sampai pada DPR RI dan lain-lain seterusnya. Ya itu barangkali yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini dalam Endpol Show. Sebelum kita menutup, marilah semua para pemirsa Endpol Show kita doakan semoga pengamat politik kita Bang Joni sehat-sehat selalu. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan pastinya ke depan semakin bersinar lagi. Terima kasih Bang sudah hadir di Endpol Show. Oke, terima kasih. Siap. Saya juga buat Bung Nopal. Siap Bang, terima kasih Bang. Intinya pokoknya kita memahami politik dan pemilu itu bahagia aja. Senang, nggak usah punya pikiran macam-macam, kita hadapi 2024 itu dengan akal sehat dan bahagia. Siap. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, share, dan komen. Dan apapun yang kawan-kawan bisa lakukan, terus untuk lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.